boleh dipanggil Yofi. Aku dari jurusan D3 KBN 2019. Oke, adik-adik sekalian, kita langsung ke pertanyaan pertama untuk kakak-kakak STAN. Sebenarnya apa sih Kak PKN STAN itu? Boleh dijelaskan dulu sama adik-adik seperti apa sih PKN STAN itu, dan itu tempat kuliah apa bagi kalian? PKN STAN ada di Bintaro, kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. Ya, sekarang jurusannya sudah nggak ada D3 lagi, sekarang semuanya D4. Mungkin dari yang D4 mau nambahin juga. Oke, kalau dari Mbak Dina nih, Mbak Dina kan tadi jurusan bendahara ya Mbak ya? Aku jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Boleh diceritain dong pengalaman gimana masuk jurusan akuntansi, dulu lesnya gimana, motivasi belajarnya gimana gitu Mbak? Yang pertama dulu kan aku lulus 2018. Nah, pas itu tuh kebetulan gak keterima di mana-mana, akhirnya les di Plasma 1 tahun, dapat bimbingan dari Plasma, dapat motivasi dan segala macamnya. Terus kemudian ikut tes. Sebenarnya dulu aku tuh nggak daftar buat akuntansi, aku daftarnya kalung kuning semua. Tapi maksudnya di akuntansi. Kalau di akuntansi sendiri ya akuntansi ya kayak itu sih. Pasti ada susahnya, tapi yang jelas banyak senangnya Pak, tenang aja. Oh gitu. Kalau belajar sendiri di rumah mungkin ada tambahan nggak Mbak? Kayak jam belajarnya kakak ataupun di luar les gitu? Pas waktu yang les belajar, dulu. iya waktu belajar di rumah itu belajarnya gimana Kak? Belajarnya tuh kalau aku jujur mut-mutan sih. Kalau pas lagi pengen belajar ya belajar sampai emblenger. Kalau nggak pengen dipaksa belajar kan ya nggak enak kan. Jadi nunggu mood. Tapi yang jelas kadang sih juga harus dipaksain, karena kalau nggak belajar ya gimana gitu kan. Bener. Kalau Mas Reza mungkin apakah belajarnya seperti Mbak Dina juga, ataupun yang penting nyampe target belajarnya gimana gitu? Iya, kalau aku mungkin bahkan lebih kemudian daripada Esa ya mungkin, karena jarang waktu itu belajar. Cuman yang penting itu kalau belajar itu harus ditarget itu sih yang kalau nggak sering pun kalau tiap kalian belajar itu harus nyampe ke target apa yang kalian mau. Paling nggak itu nyicil sedikit-sedikit, nanti lama-lama kan jadi hafal. Contohnya kayak latihan soal itu di bebannya kan, nanti kan hafal sendiri. Oh gitu. Kalau dari Mbak Yofi gimana Mbak? Kalau aku sendiri, aku orangnya karena gimana? Aku suka kayak terorganisir gitu. Jadi aku bikin jadwal belajar, kayak misalkan pagi aku belajar TWK, nanti siangnya aku belajar TPA. Jadi biar nggak bosen gitu. Gitu sih ya. Oke, selain strategi belajar nih Mbak, apalagi sih yang perlu dipersiapkan, misalkan fisiknya kah, atau kesehatan dari jasmaninya, atau gimana? Mulai dari Mas Reza dulu. Apa ya? Iya. Ya, pokoknya itu ya itu fisik itu penting. Kalau apalagi kalau waktu tahun kalian daftar itu diumumin tes kesehatan dan kebugaran, wah itu nggak bisa mendadak banget, jadi harus disiapin dari jauh-jauh hari. Aku dulu itu salahnya itu waktunya terlalu mepet buat persiapan, jadi ya kayak waktu tes itu agak ngoyo gitu. Harusnya itu kalau udah ada tes fisik itu harus disiapin dari jauh-jauh hari sih. Harus rutin juga latihan kalau tes fisik. Oh gitu. Jadi nggak cuman akademik ya, tapi juga fisik ya. Terus kalau kesehatan mungkin ada alergi atau apa gitu, pengaruh nggak Kak di PKN STAN? Enggak sih sebenarnya Kak. Yang penting sehat. Ya. Sehat jasmani, kayak luarnya yang enggak. Kalau alergi kayak nggak perlu nggak perlu diperhatikan ya. Cuman ya mungkin hanya kesehatan yang sewajarnya saja kan Kak. Ya, terus kalau kesehatan mata gimana nih Kak? Kesehatan mata kan ya nggak apa-apa sih. Yang penting matanya sehat, umpamanya kayak punya minus itu nggak apa-apa. Yang sekarang ada BC nggak kan? Nggak ada. Kalau dulu bea cukai ada ya Kak ya? Ada. Mata itu ada ya? Oh iya, tambahan itu gimana? Kalau misal ada yang buta warna itu nggak apa-apa, soalnya aku sendiri kan buta warna parsial. Jadi kalau misalnya dulu itu selain BC itu nggak masalah, cuman kalau BC itu harus perfect lah. Iya, mungkin karena semi militer juga ya Kak ya. Tapi kalau selain BC itu nggak ada syaratnya sih. Kalau Kalau sekarang juga.
Heeh. Sekarang dari pengalaman masuk stannya Mas Reza nih, gimana Mas? Ceritain dari awal pertama masuk stan, perjuangannya gimana? Silahkan Mas. Ya, jadi aku itu tahu stan itu malah kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya, nggak kenaikan kelas 2 itu kelas 3 itu aja dari temanku. SMA ya? Iya, SMA. Dulu SMA-nya mana Mas? SMA Giri. SMA Giri. Ya itu tahu dari temanku pengen ke stan, jadi aku cari-cari tentang stan. Oh ternyata ada itu kan, ada les di plasma, coba lah gitu. Terus habis itu les udah latihan soal, untuk tes itu kaget yang tahun lalu itu 7.000 kuotanya jadi turun drastis ke 3.000. Jadi kayak agak mikir-mikir dulu kan mau ke stan. Nah, habis itu udahlah gas aja lah, yang penting yakin gitu kan. Terus apa ya? Untuk tesnya itu sendiri kan banyak juga kan, jadi mikir-mikir juga. Terus nggak expect sama sekali waktu itu tes awal tiba-tiba lulus. Itu yang kalau angkatanku itu tes yang paling mengerikan itu di TKK, tes TWK. TWK itu soalnya kayak nggak diduga-duga, beda sama tahun lalu kan, soalnya yang dipakai itu kayak soal-soal HOTS, jadinya banyak yang nggak lulus di situ. Terus Tapi Samen bisa melewati itu semua ya Kak ya? ya alhamdulillah nggak expect soalnya. Terus habis itu TKK itu alhamdulillah lancar juga. Terus habis itu psikotes, terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, waktu itu kan pendaftaran, aku itu kan dikasih 3 pilihan. Itu malah ambilnya itu pilihan pertama D1, pilihan kedua D1, baru pilihan ketiganya itu D3. Soalnya pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet dapat uang kan. Ternyata alhamdulillah keterimanya di D3, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Untuk dulu tesnya, wawancara, fisik, gimana? Oh iya. Boleh dijelasin? Tahapan tesnya itu angkatanku ada 3, cuma 3 tes. Pertama itu tes TWK yang SKD itu, TPA TPI, sama tes kesehatan sama psikotes. Nah untuk tes yang tulis itu sama lah kayak angkatan-angkatan sebelumnya. Terus tes kesehatan juga ada yang untuk BC, ada yang non BC. Untuk BC itu ditambahi sit up, push up, back up, dan lain-lain itulah. Terus yang non BC itu cuma lari sama shuttle run. Terus psikotesnya itu nggak diduga-duga juga. Aku udah belajar kayak tes-tes yang kayak TNI gitu, ternyata munculnya beda, malah kayak TPA TPI psikotesnya. Jadi ya gitulah, serba spontan. Oke, terima kasih Kak Reza. Sekarang Mbak Yofi nih, gimana Mbak ceritanya dulu waktu mau masuk PKN STAN? Kalau aku kan lulusan 2018 ya. Aku dulu sekolah di SMA 1 Purwoharjo, bukan tipe orang yang pintar juga, malah nggak pernah peringkat sama sekali, nggak pernah peringkat di kelas juga nggak pernah, angkatan juga nggak pernah. Jadi biasa-biasa aja banget gitu. Terus aku sebenarnya ke STAN itu karena disuruh orang tua, terus disuruh bimbel gitu kan, karena aku tahu ada bimbel plasma ini, jadi aku nyoba pas tahun 2018 itu. Terus pas waktu tesnya itu kan yang diambil 7.000 orang. Nah sebenarnya nilaiku itu 7 semua, tapi gak lolos peringkat nasional. Jadi pas di situ tuh sebenarnya belum niat ke STAN, kayak masih tertarik, tapi kayak ada kan guruku itu pernah bilang kalau misalkan gak pinter-pinter banget, gak usah lah ke STAN, digituin kan. Terus aku kan nyobain tesnya, tesnya kok ternyata daripada UTBK kok ternyata kok enak gitu kan, aku mikir gitu. Terus baru tahun 2018 nya itu aku nyoba lagi. Pas udah nyoba kan kayak pengumuman STAN itu kan dadakan semua ya, kayak misalkan pengumuman tesnya dadakan, terus ada tes psikotes, ada TKK-nya itu kan dadakan semua. Nah alhamdulillahnya pas bimbel di plasma itu tuh kayak pas ada pengumuman keluar, kayak Mas Junjung tuh langsung kayak pas waktu itu tuh ada tes TKK, besok kita latihan TKK gitu. Jadi plasma tuh langsung nyediain sarana prasarananya gitu loh buat latihan kita. Jadi pas waktu ada tes TKK sama psikotes itu Mas Junjung itu
juga ngasih kita latihan psikotes sama TKK-nya gitu. Kalau perjalanan selama tes gimana Kak? Kalau selama tes Apakah ada rasa nervous atau mungkin minder atau pede aja gitu di sana? pas tes yang pertama pasti nervous gitu, takut gagal gitu kan. Tapi pas tes yang kedua ini yang bikin takut gagal itu pas apa sih? TWK. Pokoknya pas di TWK itu, soalnya kan ada yang bilang TWK-nya itu bakalan susah soalnya hot gitu loh soalnya. Nah pas di situ jadi agak takutnya tuh di situ. Tapi pas udah tahu lolos gitu kan, jadi nggak takut lagi gitu pas mau ngerjain TPA sama TPI-nya. Iya. Bahkan sebenarnya nggak perlu takut ya Kak ya, walaupun soalnya nanti hurts atau apa, yang penting yakin pada kemampuan diri sendiri kan Kak, sebenarnya itu yang paling penting. Kalau aku nyusun jadwal ya, soalnya aku tuh orangnya bosenan kan, bosen banget kalau misalkan belajarnya dari pagi cuman itu toh gitu kan. Jadi aku nyusun jadwal kayak misalkan aku pagi belajarnya TWK, terus nanti sore TPA, terus malamnya TBI gitu. Terus kalau untuk mingguan kan biasanya mingguan apa bulanan ya, biasanya kan ada tryout di bimbel kan. Jadi itu bisa kayak apa yang aku pelajarin dari tiap harinya itu nanti aku iniin di bimbelnya gitu. Aku kalau homesick sih enggak ya, tapi aku pernah sakit waktu itu. Tiba-tiba panas tinggi, terus badan aku bintik-bintik merah gitu loh. Nah itu bingung udah. Aku nggak bilang sama Yopi, dia kan sekosan sama aku nggak ada bilang. Terus tiba-tiba besoknya pagi itu minta antar ke klinik, karena waktu itu aku mau ke klinik di daerah Ceger. Jadi bukannya nggak mau ke kliniknya Stan, tapi kayaknya waktu itu lagi tutup kliniknya di Stan, jadi ke klinik yang lain gitu. Jadi kalau homesick enggak sih sebenarnya. Terus kalau pas kehidupan di sana ya biasa-biasa aja sih, yang penting bisa manage uangnya, terus waktu buat belajar, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Esa. Sekarang Mbak Yofi, gimana Mbak kehidupan di Stan sana, dan jelasin seperti apa sih kehidupan sosial di kampusnya itu seperti apa? Oke, silakan Kak. Kalau menurutku sih di Stan itu gimana ya, mahasiswanya itu solid gitu loh. Kan banyak yang bilang kayak takut DO, enggak kok, kayak aman gitu loh. Maksudnya kita kalau misalkan kita nggak bisa, kita itu bakal di backup. Maksudnya di backup tuh kayak teman-teman kita itu bakalan ngajarin gitu tiap. Kalau di aku ya kemarin malam itu kan ada yang nggak bisa, kayak ada satu matkul yang susah gitu kan. Terus ada salah satu kayak temen itu nawarin gitu, mau tentiran ini gak gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman takut DO atau takut yang kayak begitu-begitu tuh, sebenarnya kita harus pintar-pintar kayak gimana ya, orang sana tuh kayak teman-teman kita tuh bakalan nge-backup banget kok, gak bakalan ngebiarin temennya kesusahan gitu loh. Jadi menurutku kalau masalah belajar itu aman. Terus kalau menurut kehidupan di sana, kalau kata aku tergantung kita. Kalau misalkan kita mau hedon ya bakalan hedon banget tuh, bakalan enak banget kalau misalkan pengennya hedon. Tapi kalau mau irit ya tetap bisa, kayak misalkan makan aja 10.000 itu udah kenyang banget, udah dapet ayam, udah enak banget pokoknya. Kalau sejauh ini 3 tahun berjalan ini aku belum dapat uang saku sama sekali ya. Menurutku kalau dari pemerintah sendiri itu uang saku yang aku anggap diberikan ke mahasiswa itu ya gratisnya itu, kita gratis itu, kayak fasilitas kuliah itu terpenuhi. Kayak misalkan kalau tahunnya Mbak Setia itu dikasih buku, dikasih alat tulis, kayak gitu-gitu. Jadi semuanya terpenuhi kok. Tapi kalau di tahunnya Setia kan alma mater bayar ya. Kalau di angkatanku alma mater gratis, tapi ya itu kita nggak dapet buku, cuma alma mater doang. Pertanyaan berikutnya, urutan tes di Stan itu apa aja?
Kalau di 2019 ya urutan pertama itu tes TWK, TPA, TBI, SKD itu kan. Terus habis itu pengumuman, nunggu pengumumannya. Kalau udah lulus ntar itu ada tes TKK kesehatan. Habis tes kesehatan pengumuman baru tes psikotes. Nah kalau di tahunnya Farda tahun 2021 ya itu ada tambahan tes wawancaranya. Biasanya sih urutannya seperti itu. Mungkin buat persiapan tesnya ya, kalau kan di tesnya ada bahasa Inggris tuh, UTBK ada bahasa Inggris juga nggak ada kan. Nah mungkin bahasa Inggrisnya harus dipersiapkan buat yang tesnya itu. Kalau udah kuliah sih biasa aja sih kayaknya. Aku dulu juga dapat matkul bahasa Inggris ya, biasa kayak waktu kita SMA gitu. Pertanyaan selanjutnya Rata-rata nilai ijazah atau rapot ngaruh nggak Kak buat pendaftaran? Pakai administrasi. Enggak sih, kayaknya kayak cuma buat administrasi formalitas gitu aja sih seingatku. Kalau tesnya itu biasanya di BDK. Kalau di Jawa Timur kan ada BDK Malang sama BDK Surabaya. Mungkin tapi kalau pengen ke BDK Denpasar juga bisa. Itu Apa nih, ada yang nanya, bentar. ada kayak ekstrakurikuler. Maaf tadi tidak kedengeran Kak jawabannya tentang wawancara. Untuk teknis wawancaranya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tadi udah dijawab sih sama Kak Farda. Mungkin aku state ulang, kalau wawancaranya tuh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalian juga penting banget buat paham bahasa Inggris pertama untuk tesnya. Terus mungkin kalau waktu di kuliah pasti ada nggak sih tentang bahasa Inggris, entah itu mata kuliahnya. Mereka juga dapat guys, jadi harus belajar bahasa Inggris. Semangat. Oke, mungkin aku ini Kak bacain. Mohon izin Kak, kan syarat masuk STAN itu mata maksimal -2. Nah, apa boleh kalau lebih dari -2? Syarat itu sih Kak yang buat mundur dari mimpi saya. Langsung oke, mundur dadah. Lucu banget nih. Gimana nih tentang perminusan duniawi? Mungkin ada yang bisa jawab dari kakak-kakak? Kalau untuk minus sepertinya nggak apa-apa ya, kayak temen-temen kita juga banyak yang minusnya tinggi-tinggi gitu loh. Jadi kan kalau dulu sih ada BC, nah itu baru ada syarat minimal minusnya. Kalau untuk jurusan lain sih nggak ada. Mau setebal apa sih nggak apa-apa kok, Aman. masih aman. Oke Riza, berarti nggak boleh bye-bye dulu ya, harus semangat dulu. Belum perang kok udah bye-bye. Oke, bentar, tadi ada pertanyaan lagi Kak. Jadi perlu dipahami tadi untuk masalah minus, kalau nggak BC nggak apa-apa ya. Sekarang nggak ada BC. Ya, terus lanjut. Tes sekolah kedinasan itu bersamaan semua apa gimana Kak? Contoh kalau nggak masuk tes STAN, apa bisa nyoba di PDN? Ini mungkin aku jawab dulu ya. Kalau dari pemahaman di Bimbel Plasma itu sistemnya satu pintu. Jadi ketika kalian milih, oke, aku milih IPDN, hanya IPDN yang bisa. Terus kalau milih STAN harus STAN aja gitu. Bener begitu? Mungkin teman-teman bisa jawab, silakan. Iya benar kok. Kalau sekarang emang kayak gitu. Waktu SSCN ya kalau nggak salah itu kan milih kedinasan mana yang mau kita daftarin. Mungkin kalau zaman dulu kali ya, zaman dulu itu baru boleh milih lebih dari satu kedinasan. Tapi kalau untuk sekarang nggak bisa, milihnya cuma bisa satu, daftar ke satu kedinasan. Oke, jadi tuh tadi bisa didengerin ya teman-teman. Jadi perlu dimantepin nih, mau milih kedinasan yang mana itu harus dimantepin dari sekarang, karena waktu kalian juga nggak banyak kan, mau deket-deket tes juga kan. Jadi persiapannya harus dimatangin. Oke, lanjut Kak. Kok saya pernah dengar katanya sekarang STAN bisa lewat jalur mandiri, gimana nih tanggapan
teman-teman mungkin ini adiknya sempat baca-baca hoax mungkin ya. Nggak tahu bener apa nggak, bisa dijawab. Kalau setahu kita ya itu nggak ada, tapi kalau kalian tes bayarnya lewat Bank Mandiri itu iya. Kalau jalur mandiri nggak ada kan, Nggak ya ada. harus tes dulu. Jadi ya Nggak ada nyogok, nggak ada jalur mandiri, nggak ada pengulangan tes kayak gitu nggak ada. Jadi bener tuh kata Kak Syoli. Lewatnya bayarnya maksudnya Bank Mandiri. Tapi kalau untuk jalur mandiri, jalur kayak bisa dibilang jalur tikus untuk mempermudah itu nggak ada. Karena pertama bisa dilihat gini logikanya, kan satu pintu. Jadi pasti semua tes itu kelihatan kan hasilnya kayak gimana. Itu yang nanti tes-tes berikutnya juga gitu, nggak ada jalur memotong dari depan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman. kak budul-budul. Iya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah hadir buat narasumbernya Kaisa, Sareza, Sayofi, Kak Farda dan Kak Setia. Makasih banget udah bisa nyempetin waktunya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, buat adik-adik semuanya tetap semangat. Apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya diambil yang baik untuk kalian tetap semangat mengejar apa yang kalian inginkan. Salah satunya adalah PKN Instan. Mungkin cukup sekian meeting Zoom kali ini. Saya mewakili Nurul Plasma mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Bye bye. Bye bye. Dadah semuanya, makasih. Love you guys. Love you, Mbak. Mbak Tia, spek bidadari. Ngomong-ngomong apa pakai ini? Pengaku Mbak Tia. Kakak-kakak. Mbak. Bismillah ya, Bismillah. Lihat tahu. Liva itu. Ada Siapa sih nggak sih? Siapa sih ngomong? Karena Mbak Setia jadinya Mbak Setia aku karena itu. Kayaknya Mas Setia. Oh, saya tarik. Lali coy. Ini kayaknya. Ya, anu. Sama-sama. Enak. Enggak, ini saya. Mbak Setia, Petre. Mbak Setia udah nggak ada loh. Recording stopped. Besok Ayo.